Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-51 yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا, dan ingatlah ketika kami telah berjanji Musa kepada Musa 40 lailatan, 40 hari, 40 malam. Ya, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa untuk mendapatkan kitab Taurat di dalam bermunajat 40 hari, 40 malam. Summa takhadhtum, kemudian kalian menjadikan al-ijla, patung anak sapi, min ba'dihi, setelahnya menjadi sesembahan, wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel tentang apa yang terjadi di masa lalu, di saat Allah janjikan kepada Musa akan diberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama 40 hari 40 malam. Akan tetapi orang-orang Bani Israel itu tidak sabar menunggu kedatangan Musa, dan akhirnya datanglah orang munafik As-Samiri, ya, orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, penyembah sapi. Dia datang kepada Bani Israel membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian mengajak orang-orang Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi tersebut dengan dalih bahwasanya Nabi Musa juga menyembah patung anak sapi. Sehingga akhirnya mereka, sebagian orang-orang Bani Israel, menyembah, menjadi pengikut Samiri. Ya. Marilah kita baca mukhtasar tafsirnya di dalam Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami telah menjanjikan kepada Musa. Musa adalah ismun ibariyun, adalah sebuah nama yang berbahasa Ibrani. Uriba, yang diarabkan. Ya, jadi Musa ini adalah bukan bahasa Arab, ya. Musa itu adalah bahasa Ibrani yang diarabkan. Wa huwa bil ibraniyati al-ma'u wasyajaru, dan Musa, lafadz Musa dengan bahasa Ibraniyah itu artinya air dan pohon. Jadi Musa di dalam bahasa Ibrani asalnya itu artinya air dan pohon. Wa summiya bihi, dan Musa alaihissalam dinamai dengan nama Musa. Kenapa? Li'annahu ukhidha
bainal ma'i wasyajar. Karena sesungguhnya Nabi Musa itu diambil di antara air dan pohon, ya. Sebagaimana dikisahkan bahwa Musa lahir di masa kekuasaan Raja Fir'aun yang sedang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Seorang raja yang zalim lagi kafir. Yang dalam ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan bagaimana Fir'aun itu membuat aturan, membuat undang-undang. Karena saking takutnya Fir'aun, ya, sebelumnya sudah dijelaskan, ya, Fir'aun itu bermimpi, ya, bermimpi ada api yang datang menyelimuti seluruh Mesir. Ya. Kemudian bertanya kepada pendeta, dan pendeta menjawab, menakbirkan mimpinya, menafsirkan mimpinya bahwasanya nanti akan dilahirkan seorang anak laki-laki yang akan membinasakan Fir'aun dan menghancurkan kerajaannya. Ya, sehingga Fir'aun pun ketakutan. Fir'aun ketakutan sehingga dia membuat aturan kalau ada bayi yang lahir laki-laki maka harus dibunuh, dan yang perempuan dibiarkan hidup, ya. Dan dengan takdir Allah lahirlah sosok seorang bayi laki-laki yang kemudian sama ibunya dimasukkan dalam peti, kemudian ditaruh di sungai, dihanyutkan di sungai, tujuannya supaya anak itu selamat. Ternyata apa? Si bayi kecil itu ditemukan oleh keluarga Fir'aun di tepi sungai, ya, sehingga diambil di antara air dan pepohonan. Nah, dari situlah sehingga diberi nama dia, karena Musa itu bayi yang ditemukan di pinggir sungai, terletak di antara air dan pohon. Ya, sehingga dikasih nama oleh keluarga Fir'aun yang menemukan, karena kebetulan Fir'aun tidak punya anak. Dan istrinya sudah cukup lama mendambakan lahirnya seorang anak. Kemudian ditemukan seorang bocah bayi yang masih merah, laki-laki. Maka akhirnya diambillah oleh keluarga Fir'aun, ya, si bayi kecil itu akhirnya dibesarkan di tengah-tengah keluarga raja yang zalim tersebut, yaitu Fir'aun, dan dikasih nama Musa. Kenapa dikasih nama Musa? Karena seorang bayi yang ditemukan di pinggir sungai yang terletak di antara air dan pohon. Ya, dari situ kemudian dikasih nama Musa, gitu kan? Ya, Musa berasal dari bahasa Ibrani yang artinya air dan pohon. Summa qulibati shinu, asalnya Musya gitu, pakai shin asalnya. Summa qulibati shinul mu'jamatu summa qulibati shinul mu'jamatu sinan. Kemudian dirubah huruf shin yang bertitik itu menjadi sin fil Arabiyyati, dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Ibrani itu Musya gitu. Kemudian diarabkan dengan diganti shinnya menjadi sin, jadi Musa. Jadi berasal dari bahasa Ibrani yang diarabkan. Arba'ina, kami janjikan kepada Musa akan menerima kitab Taurat dalam masa waktu 40 malam. 40 malam maksudnya 40 hari 40 malam. Ya, ketika disebut dalam bahasa Arab 40 malam, maka maksudnya 40 hari 40 malam. Inqidauha artinya setelah selesai 40 hari 40 malam. Ya, karena Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah untuk bermunajat, meninggalkan kaumnya Bani Israel, bermunajat kepada Allah, dijemput Jibril nanti, ya. Itu untuk bermunajat menerima kitab Taurat di puncak gunung, ya. Salasuna, yaitu 30 hari 30 malam min Dzulhijjah, 30 hari pada bulan min Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah, wa ashrin, dan 10 harinya min Dzulhijjah. Ya, jadi 40 hari 40 malam itu 30 hari masuk bulan Dzulqa'dah, dan yang 10 harinya adalah Dzulhijjah. Berarti dari tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, ya, sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tepat yaitu 40 hari 40 malam. Wa dzalika anna Bani Israil
hal itu dikarenakan bahwasanya orang-orang Bani Israel lamma aminu min aduwihim, setelah mereka aman dari musuh mereka, sudah aman, wa dakhalu Misra, dan mereka masuk ke Mesir, lam yakun lahum kitabun wala syari'atun. Ya, maksudnya setelah orang-orang Bani Israel itu bisa kembali masuk ke Mesir dengan selamat, aman dari musuh, maksudnya aman dari Fir'aun dan bala tentaranya, karena Fir'aun dan bala tentaranya sudah Allah binasakan di Laut Merah. Ya. Maka kemudian ketika Bani Israel kembali bisa masuk ke Mesir dengan aman, ya, tidak ada musuh, lam yakun lahum kitabun wala syari'atun. Mereka belumlah memiliki kitab dan syariat. Jadi Nabi Musa belum memiliki kitab dan syariat yang dijadikan pedoman untuk Bani Israel. Lam yakun lahum kitabun wala syari'atun, mereka belumlah memiliki sebuah kitab pun dan syariat pun yantahuna ilaiha, yang mereka bisa jadikan acuan. Fawa'adallahu Musa yunzilu alaihimut taurata, maka Allah menjanjikan kepada Musa akan menurunkan kepada Bani Israel kitab Taurat. Ya, Allah janjikan Allah akan turunkan kitab Taurat untuk Bani Israel. Faqala Musa liqaumihi, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, inni dhahibun limiqati rabbikum, sungguh aku akan pergi ke miqatnya Rabb kalian, ke tempat yang ditentukan. Atikum, saya akan datang, aku akan datang kepada kalian dengan bikitabin, dengan membawa sebuah kitab, fihi bayanuma, yang di dalam kitab itu terdapat penjelasan apa saja ta'tuna yang bisa kalian lakukan, wa matadarun, dan apa saja yang bisa kalian tinggalkan, menjadi pedoman hidup, menjadi acuan. Wa wa'adahum arba'ina lailatan, dan Nabi Musa menjanjikan kepada orang Bani Israel akan mendapatkan kitab itu setelah 40 hari, 40 malam. Salatina min Dzulqa'dah, yaitu 30 hari pada bulan Dzulqa'dah, ditambah wa asyrin min Dzulhijjah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, 40 hari. Wastakhlafa alaihim akhahu Haruna, dan Nabi Musa mengangkat saudaranya Harun untuk memimpin orang-orang Bani Israel, ya, diwakilkan agar Nabi Musa punya saudara laki-laki namanya Harun, yang para ulama berbeda pendapat tentang Harun apakah nabi atau bukan. Sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan bukan. Ya, dititipkan kaumnya Nabi Musa kepada saudaranya yaitu Harun agar memimpin mereka. Falamma atal wa'du, maka ketika sudah tiba janji yang Allah janjikan, ja'a Jibrilu ala farasin, Jibril datang di atas seekor kuda, mengendarai kuda, yaitu Jibril datang berwujud manusia yang naik seekor kuda. Liyadhhaba bi Musa, untuk membawa Musa ila rabbih, untuk membawa Musa pergi menghadap kepada Rabbnya di tempat yang dijanjikan, di miqat, yaitu di atas gunung. Ya. Falamma ra'ahu Samiri, maka ketika Samiri melihat hal itu, menyaksikan hal itu, Musa sudah pergi. Wa kana rajulan sa'igan, dan adalah Samiri itu adalah asalnya dia adalah seorang tukang emas, ya, tukang emas. Ada yang mengatakan tukang penjual emas, ada yang mengatakan tukang pengrajin emas, maksudnya dia seorang pengrajin emas, ya. Wara'a maudhi'a qadamil faras, dan dia melihat tempat kaki kuda, artinya melihat bahwa Musa sudah pergi naik kuda. Takhdur min dzalik, ya, melihat kaki kuda, takhdur min dzalik, yang meninggalkan bekas. Wa kana munafiqan, dan adalah Samiri adalah seorang munafik. Azharal Islam, yang dia menampakkan keislaman, berpura-pura begitu. Wa kana min qaumin,
dan dia Samiri adalah orang yang termasuk kaum ya'budunal baqar, termasuk dari kaum yang menyembah sapi. Fasaghalahum ijlan, maka dia pun membuat untuk orang Bani Israel, dia membuat patung anak sapi. Fi salasati ayamin, dalam waktu 3 hari dia buat cepat, ya. Mumpung Musa lagi tidak ada, maka dia buat patung anak sapi, 3 hari jadi. Faqala Samiriyu, maka Samiri berkata kepada orang-orang Bani Israel, hada ilahukum wa ilahu Musa, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa ini. Jadi Musa juga sama dengan kita, menyembah patung anak sapi. Dan dalam sebagian tafsir dikatakan yaitu patungnya itu dibuat dari emas, karena kebetulan Samiri adalah seorang pengrajin emas, ya, tukang buat tukang buat yaitu pernik-perniknya emas gitu, yang dibuat perhiasan-perhiasan. Dan dia buat patung anak sapi terbuat dari emas. Dalam tafsir yang lain disebutkan yaitu dia desain sedemikian rupa sehingga patung anak sapi yang terbuat dari emas itu bisa berbicara. Ada 2 penjelasan ulama yang menjelaskan patung anak sapi yang terbuat dari emas itu bisa bicara. Ada yang mengatakan itu syaitan masuk di dalamnya sehingga yang berbicara sebenarnya syaitan. Ada lagi yang mengatakan yaitu patung anak sapi itu dibuat, didesain sedemikian rupa, dikasih lubang-lubang sehingga ketika ada angin akan keluar suara, seakan-akan patung tersebut bisa ngomong, padahal cuma kena angin yang bisa menimbulkan suara. Wa kanat banu Israila, ya, dan orang-orang Bani Israel qad akhlaful wa'da, dan pada akhirnya orang-orang Bani Israel pun benar-benar menyelisih janji kepada Musa yang sebelumnya berjanji akan taat kepada Musa, sabar menunggu kedatangan Musa selama 40 hari. Fa'addul yawma ma'al laylah yawmain, maka mereka menghitung 1 hari 1 malam itu dihitung 2 hari. Saking tidak sabarnya orang Bani Israel, sehari semalam itu sudah dirasakan seperti 2 hari. Lama amat gitu kan. Falamma madha 20 yawman, maka setelah berlalu 20 hari, walam yarji Musa, dan Nabi Musa tidak kunjung pulang, waqa'u fil fitnah, maka mereka terjatuh ke dalam fitnah. Wakil, dan dikatakan kana Musa qad wa'adahum 30 lailatan, adalah Nabi Musa sungguh telah berjanji kepada mereka akan kembali setelah 30 hari, summa zidat al-ashrah, kemudian ditambah 10 hari, jadi 40 hari. Fakanat fitnatuhum, dan adalah fitnah mereka, fitilkal asyrah, adalah fitnah mereka terletak pada 10 harinya itu, 10 hari terakhir. Jadi mereka masih bisa tahan, sabar, menunggu 30 hari. Tapi setelah 30 hari, 10 harinya itu mereka sudah tidak tahan lagi. Falamma madatis salasun, ya, maka ketika sudah berlalu 30 hari, walam yarji Musa, dan Musa tak kunjung pulang, dhannu, maka mereka menduga annahu qad mata, mereka menduga bahwasanya Musa sungguh telah wafat, ya, sudah wafat, padahal tinggal nunggu 10 hari, mereka enggak sabar. Itu fitnahnya. Wa ra'aul ijla, ya, wa sami'u qaula Samiri, dan mereka melihat patung anak sapi dan mereka mau mendengarkan ucapan Samiri. Fa'aqafa 8,000 rajulin minhum 'alal ijli ya'budunahu, maka 8.000 orang dari mereka itu beriktikaf, yaitu berdiam diri menghadap ke arah patung, ya'budunahu, mereka menyembah patung tersebut. Wakila, dan dikatakan ada yang berpendapat kulluhum abaduhu, semuanya itu menyembah patung. Illa Harun, kecuali Harun, ma'asnai asyara ala firajulin, kecuali yang tidak mau ikut menyembah patung anak sapi itu adalah Harun bersama 12.000 orang. Wahada as-sahu, dan ini pendapat yang paling sahih. Jadi pendapat yang paling sahih yang mengikuti Samiri itu ada 8.000 orang.
Mereka menyembah anak patung sapi. Masih tersisa Nabi Harun bersama 12.000 yang setia menunggu kedatangan Musa alaihissalam. Wa qala al-Hasan, dan Imam Al-Hasan berkata, kulluhum abaduhu illa Haruna wahdahu. Semuanya menyembah patung. Mereka semua menyembah patung kecuali Harun seorang diri yang sabar, tidak ikut menyembah patung. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah Ta'ala yang mengatakan summattakhadhtumul ijla ay ilahan, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi, ay ilahan, menjadi sesembahan, min ba'dihi, setelah itu, wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Apa artinya zalim? Maksudnya darruna li anfusikum, kalian telah memudaratkan diri kalian sendiri bil ma'siyati, dengan perbuatan maksiat. Wadi'una al-ibadata, kalian meletakkan ibadah fi ghairi maudhiha, tidak pada tempatnya. Mereka menjadi pengikut Samiri, atau yang dikenal Musa Samiri, ya, yang dia asalnya adalah seorang tukang emas, pengrajin emas, yang dia salah satu orang yang menjadi penyembah sapi, mengagungkan sapi, menyembah sapi. Dan dia setelah kepergian Musa mengambil kesempatan untuk mempengaruhi orang-orang Bani Israel, membohongi mereka agar mereka mau mengikuti ajaran penyembahan terhadap sapi. Dengan dia ditipu dengan dibuatkan patung anak sapi yang terbuat dari emas, yang patung anak sapi itu bisa ngomong, bisa bicara, ya. Sehingga dari satu sisi mereka tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Musa alaihissalam yang menjanjikan 40 hari akan pulang. Mereka tidak sabar setelah melewati 30 hari. Mereka terfitnah, terpengaruh dengan Samiri, seorang munafik tersebut, yang akhirnya sebagian mereka berhasil diajak menyembah anak patung sapi. Na'udzubillahi min dzalik, nas'allahu as-salamata wal afiyah.